Halo, selamat pagi anak-anak. Salam kenal. Saya guru agamamu. Nama Bapak Roni Gultom. Ya, guru agama yang akan mengajarkan kamu pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak mau mengajak kamu untuk berdoa. Ambil sikap yang baik. Sebelum berdoa, kita tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan belajar agama. Kami mohon berkatilah kami agar dapat memahami pembelajaran agama ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebiasaan kita di sekolah, sebelum berdoa, kita mengawali dengan tanda salib dan mengakhiri dengan tanda salib. Baik anak-anak Bapak sekalian, pagi ini Bapak mau menyapa kalian dengan sapaan yang unik. Kalau Bapak katakan selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Nanti kamu jawab di rumah sendiri ya, dengan menonton video Bapak Guru ini. Jawab sendiri. Bapak mau menyapa kamu dengan selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Mantap. Baik, Bapak harap kamu semangat dalam pembelajaran ini, karena kalau tidak semangat, belajarnya tidak asik ya. Mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Bapak rasa kamu baru memulai pembelajaran agama di hari ini karena minggu yang lalu masih memahami Google Drive dan Google Classroom-nya. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita sekarang belajar tentang pribadi manusia yang khas. Bagian A yaitu tentang diriku, diri kamu dan teman-temanmu. Jadi kita belajar tentang diriku. Ini foto tentang kakak dan abang kelasmu, kelas 2 sekarang. Ini tahun lalu ya nak ya. Ini nanti sekolah kita yang akan kita tempati untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak Bapak, mari lihat ini. Kira-kira ini gambar apa ini? Coba nanti kamu perhatikan di videonya. Ini kira-kira gambar apa? Ya. Pastilah gambar Yesus memberkati anak-anak. Supaya kamu tahu dan kita tahu semua bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak. Yesus sangat mencintai kamu, mencintai teman-temanmu, mencintai Bapak, Ibu guru, dan kita semua manusia. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa dikatakan Tuhan Yesus kepada anak-anak ini? Sepertinya mereka itu senyum ya, gembira dan riang berjumpa dengan Yesus. Kamu senang gak berjumpa dengan Yesus anak-anak kelas 1? Bapak rasa sangat senang, karena Bapak juga senang, gitu ya. Nah, kira-kira apa dikatakan Yesus kepada mereka? Pasti Yesus mengatakan, "Hei, siapa namamu? Di mana nama tempat tinggalmu? Siapa nama ayahmu? Apa pekerjaan ayahmu?" Kira-kira seperti itulah mungkin perbincangan mereka. Nah, mungkin Yesus menanyakan siapa nama mereka, karena ada ungkapan yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi kalau tak kenal nama, bagaimana menyayanginya? Pasti Yesus menanya nama. Nah, ini kita lihat. Anak yang pertama mengatakan, "Nama saya adalah Dosma." Anak yang kedua mengatakan, "Nama saya adalah berkat Tuhan Yesus." Yang ketiga mengatakan, "Nama saya Ani Tuhan Yesus." Ada yang keempat mengatakan, "Nama saya Ros Tuhan Yesus." Ada yang kelima mengatakan, "Nama saya Glenn Tuhan Yesus." Ada yang keenam mengatakan, "Nama saya Rio Tuhan Yesus." Nah, sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada kamu, "Nama kamu siapa?"
Jawab sendiri di dalam hati, karena Tuhan Yesus pasti mendengarkan siapa nama kamu. Baik anak-anak Bapak sekalian, selain daripada nama, mungkin Tuhan Yesus menanya juga kepada mereka, Dosma, orang tuamu siapa namanya? Ibumu siapa namanya? Ayahmu siapa namanya? Kakakmu siapa namanya? Jika ada, adikmu siapa namanya? Itu dia ya. Nah, Dosma mengatakan, nama ibuku Tuhan Yesus namanya Maria. Kok mirip dengan nama ibuku? Kata Tuhan Yesus mungkin. Kan begitu ya. Nah, berkat mengatakan, nama ibu dan ayahku Tuhan Yesus, nama ibuku Santi, nama ayahku Togar, mungkin seperti itu ya. Nah, dan seterusnya dan lain-lain. Nah, mungkin juga mereka ini laki-laki Glenn dan Rio ini mungkin ditanyai, apa pekerjaan ayahmu Glenn? Pekerjaan ayahku adalah seorang pengusaha. Rio mengatakan, pekerjaan ibuku adalah seorang polisi. Dan lain-lain mungkin. Itulah mungkin percakapan yang dilakukan Yesus dengan anak-anak ini. Lalu Yesus memberkati semua anak-anak yang mencintai dan menyayangi Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mau diberkati Tuhan Yesus, cintailah Tuhan Yesus dengan cara mencintai orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Itu dia nak ya. Nah, Tuhan Yesus juga diberi nama oleh Bapanya di surga melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Di sini dikatakan dalam Lukas 2 ayat 21 dikatakan, pada usia 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus sesuai nama yang disebut oleh malaikat Jibril ketika menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah. Yesus diserahkan kepada Tuhan dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maria dan Yosef membawa sepasang merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini mau disampaikan oleh Lukas ini bahwa Yesus juga sendiri ternyata diberi nama oleh orang tuanya. Kita semua diberi nama oleh orang tua kita supaya kita memiliki pengenal. Orang juga bisa memanggil kita dengan sebutan nama itu, sehingga orang tidak menyebut dengan panggilan oi, apa, anu, tidak lagi. Pasti dipanggil dengan nama yang kita miliki. Nah, semua orang pasti memiliki nama anak-anak Bapak. Tidak hanya kita yang memiliki nama, semua orang memiliki nama. Tuhan Yesus juga ketika masa kecilnya diberi nama oleh Maria sesuai dengan nama yang diberitakan oleh malaikat Jibril kepada Maria. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya tadi nak ya. Nah, ini dia Yesus ketika lahir di kandang domba. Di mana anak-anak? Di kota Betlehem. Benar. Nah, itu dia. Nah, sesudah Yesus berumur 8 hari, bayi Yesus dibawa Maria dan Yosef ayahnya ke bait Allah untuk dipersembahkan. Dan sebagai kurban persembahannya, Maria dan Yosef membawa 2 ekor merpati ke bait Allah ya. Lalu secara tradisi Yahudi, Yesus dipersembahkan di bait Allah di usia 8 hari. Baik anak-anak Bapak, berikutnya Yesus dipersembahkan di bait Allah, itu diserahkan kepada Allah sesuai hukum Taurat, disunat dan diberi nama. Itulah tradisi Yahudi. Kita juga memiliki tradisi ketika kita diberi nama, kita dibuat sebuah upacara untuk menyematkan nama kepada kita. Sama seperti Yesus juga. Baik anak-anak Bapak rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita, bahwa sesungguhnya dalam pengenalan diri sungguh-sungguh perlu, sungguh-sungguh penting kita mensyukuri bahwa kita ternyata diberi nama yang indah, diberi nama yang
dianugerahi oleh orang tua dan diberkati Tuhan, nama yang baik untuk dipanggil dan disebut, jadi hargailah itu dan syukurilah itu kepada Tuhan. Nah, anak-anak Bapak, cara-cara kita bersyukur boleh saja melalui doa, melalui cara kita menghormati nama, baik nama kita dan nama teman-teman kita. Karena setiap nama adalah sangat berharga. Itu harus kita hormati dan harus saling menyayangi antara satu dan yang lainnya. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kita ini, Bapak menyarankan nanti buat catatan singkat melalui Google Classroom di buku catatanmu. Tulislah dengan pelan ya nak. Belajar menulis, semakin rajin menulis nanti semakin pintar menulis. Pelan-pelan ditulis, tulis juga biodatanya. Fotokan dan kirim ke Bapak nanti melalui Google Classroom. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami telah belajar tentang diri kami yang khas. Semoga kami dapat mensyukuri rahmat yang kami terima darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat anak-anak. Tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap belajar dari rumah dengan baik. Terima kasih.